Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Safruddin Alayubi di channel Mas Budin. Di video kali ini saya ingin menceritakan kisah nyata dan kisah horornya dari Mbak Intan di Magelang. Sebelum memasuki ceritanya teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan video-video terbaru dari saya. Ceritanya di tahun 2016. Mbak Intan ini mempunyai seorang sahabat yang namanya itu Mbak Nur. Mereka setiap hari ya selalu bercerita tentang pengalaman-pengalamannya gitu kan. Dan sering juga untuk bertemu gitu kan. Ya udah bestie lah, ibaratnya udah bestie. Satu ketika Mbak Intan itu sudah menikah di umurnya di kisaran 28 gitu. Sedangkan Mbak Nur ini belum. Nah, Mbak Nur ini umurnya udah menginjak sekitar 30-an. Pokoknya kepribadian Mbak Nur dan Mbak Intan ini semuanya udah belak-belakan gitu. Terang-terangan ngobrol. Nah, di suatu ketika Mbak Intan itu ditelepon oleh Mbak Nur untuk ketemuan gitu kan. Akhirnya mereka pun ketemuan di tempat biasa. Mereka saling bercerita. Singkat ceritanya ngobrol seperti ini. Tan, saya udah udah capek hidup-hidup kayak gini terus. Emang kenapa Nur? Pengen pengen ini aja, pengen rumah tangga kayak kamu gitu kan, enak. Terus juga pengen cari istilahnya biar saya hidup enak gitu. Saya pengen lewat jalan dukun gitu. Mbak Intan tuh terkejut gitu kan, terkejut. Kamu seriusan? Iyalah, habis punya hubungan cuma sekedar gitu-gitu aja, putus lagi, jadi males gitu. Nah pas itu, emang kamu udah ada sekarang calon? Ya calonnya sih belum ada, tapi pengen ini aja, pengen ngumpulin harta aja dulu. Caranya ya ngeliat orang-orang cowok-cowok yang istilahnya tajir lah. Aduh, Mbak Intan pun sempet ngingetin Mbak Nur gitu kan. Gak usah lah, ngapain? Kalau menurut kamu dapet riasa cocok ya udah terima apa aja. Tapi di pikiran Mbak Nur itu ya nggak gitu. Karena dia dari masa kecilnya emang susah. Terus hidupnya apalagi kan zamannya Mbak Nur kecil itu ya serba kekurangan. Jadi dia tuh pengen lihat sahabat-sahabat yang lainnya itu kayak sahabat yang lainnya maksudnya kayak sahabat yang lainnya itu hidupnya enak, punya suami, punya usaha, terus rumahnya bagus. Nah, Mbak Nur pengen seperti itu karena ngelihat sahabat-sahabat yang lainnya itu sahabat kecilnya udah meraih kesuksesan gitu. Terus Mbak Nur ini ngomong ke Mbak Intan, Tan, kamu pegang rahasia aku ya Tan. Yang penting apa kata kamu aja lah. Saya bingung mau ngelarang-larangnya gitu. Kamu
nggak pernah mau denger kalau itu tuh salah. Ya pokoknya kamu diem aja lah, nanti kalau saya dapat rezeki juga pasti saya bagi. Akhirnya selang beberapa hari itu, setelah obrolan itu, mereka cuma ngobrol lewat telepon, nanyain kabar doang. Setelah pertemuan itu dan lewat 3 hari, ternyata Mbak Nur ini datang ke orang pintar atau dukun di kampungnya gitu, untuk memakai istilahnya kayak pengasian gitu, entah pengasian entah itu pelet lah, agar banyak-banyak cowok-cowok yang ini bisa bisa untuk diambil hartanya. Setelah Mbak Nur itu dari dukun, kayak 2 hari kemudian Mbak Nur ini mempraktekkan. Mbak Nur pun udah mendapat targetnya gitu kan, karena orang ini ya setiap belanja itu memang banyak. Akhirnya coba-coba untuk ngedeketin, kebetulan juga orang itu ya orang daerah seberang gitu kan, orang-orang jauh yang datang itu ke situ cuman sekedar untuk belanja. Ngedeketin lah, ngedeketin, ngobrol sampai ngelobi-lobi, sampai laki-laki itu pun tiba-tiba manut gitu kan, ngikutin apa katanya, apa kata Mbak Nur gitu. Mbak Nur tuh ya dengan nada-nada apa, seolah-olah itu seperti orang lagi susah, lagi apa, sampai bilang, sampai si laki-laki ini yang orang seberang itu ngasih uang gitu kan, dengan jumlah yang lumayan gitu kan, kadang 1 juta, kadang 2 juta gitu. Ya cuman hanya ingin ngedeketin itu, hanya ingin ngedapetin hartanya doang atau uangnya doang. Setelah udah dapat, ya paling cuma lewat telepon doang, awalnya seperti itu gitu. Akhirnya Mbak Nur juga di kontrakannya itu mikir, ah mending kayak gini aja ya, aku dapat banyak uang gitu kan. Nah, setelah itu keesokan harinya Mbak Nur pun cari target-target berikutnya, pengen dapat tambahan lagi dengan cara menggait laki-laki yang banyak kok, nggak itu muda, nggak itu tua, pokoknya sampai tergait lah, sampai dia pun, si laki-laki itu mengeluarkan uangnya untuk dia. Nah singkat cerita, Mbak Nur ini dapat seorang yang istilahnya apa ya, seperti orang Chinese gitu kan, atau beda agama lah, bukan Chinese, beda agama. Dia pun ngobrol, awalnya ngobrol, setelah itu si laki-laki ini ya awalnya biasa, terus lama-lama kepancing juga tuh, dan menceritakan tentang istilahnya apa aja yang dia miliki dan usaha apa yang dia lagi digeluti. Nah pikirannya Mbak Nur ini nih lumayan nih, gede. Singkat cerita, di beberapa hari kemudiannya mereka pun sering ketemu, sering istilahnya bareng gitu jalan, entah itu di mall, entah itu di tempat makan gitu kan, sering ngobrol lah, sampai-sampai si laki-laki ini pun ngerasa ada perhatian gitu kan,
Akhirnya si laki-laki ini ya ngikut lah ke kontrakan karena pengen tahu kontrakannya Mbak Nur tuh di mana. Setelah dapet di kontrakannya Mbak Nur, mereka pun ngobrol-ngobrol seperti biasa. Nah, si laki-laki ini kenapa enggak di ini aja? Daerah sana ada loh kontrakan satu rumah. Mbak Nur pun dengan nada apa ya, nada manjanya gitu. Ah, nggak mungkin om, katanya. Di sini aja saya bayarnya kadang-kadang nunggak dulu, kadang-kadang dipipil. Akhirnya si laki-laki itu pun udah nanti tiap ininya saya yang bayar gitu. Tapi kalau saya lagi ada perlu pengen kesini main boleh ya. Akhirnya Mbak Nur tuh berpikir ini kesempatan nih, udah kena. Setelah pertemuan itu dapatlah si Mbak Nur ini dapat kontrakan yang satu rumah gitu. Enak gitu kan, dia nggak sempit satu petak gitu. Mbak Nur pun memutuskan untuk pulang lagi ke kampung, datang lagi ke tempat dukun itu agar pengen laki-laki ini tuh benar-benar tunduk. Apa yang Mbak Nur mau itu dia selalu kasih. Sampai si sang dukun pun ya asal siap bayarannya saya saya lakuin. Akhirnya ya disitulah nggak tahu itu si dukun baca-baca apalah tentang itu, karena identitas si laki-laki ini Mbak Nur itu udah pegang gitu kan. Mbak Nur pun tahu laki-laki ini udah punya keluarga juga gitu kan. Sampai-sampai Mbak Nur setelah pulang dari situ itu Mbak Nur ngerasa pede-pede aja gitu. Gak lama handphonenya itu berdering bunyi. Ternyata laki-laki itu menghubungi karena ingin main ke kontrakannya dan ngajak dia pergi gitu. Akhirnya ketemuan dan Mbak Nur pun izin ke bosnya itu di tempat kerja, izin karena nggak enak badan alasan. Akhirnya Mbak Nur pun pulang. Sebenarnya nggak pulang karena si laki-laki itu udah nungguin di depan jalan dengan mengendarai mobil gitu. Nah, itu terus main lah. Mereka pun makan di mall, jalan-jalan. Mbak Nur ini ngetes mau punya ini om, mau punya HP yang bagus gitu kayak temen-temen. Akhirnya datanglah ke counter HP, beli HP yang lumayan bagus gitu. Pada di tahun itu ya, karena harganya lumayan mahal gitu. Akhirnya dibeliin. Setelah itu si om ini nggak mau begitu aja gitu. Akhirnya ngikutlah ke kontrakannya. Sampai-sampai si om ini kemalaman dan menginaplah di situ. Setelah nginap, ya terjadilah istilahnya yang namanya seperti suami istri hubungan gitu kan. Dapat seminggu kemudian Mbak Nur pun ngecek di karena kondisi badan Mbak Nur tuh kayak seperti orang hamil gitu kan. Cek ternyata Mbak Nur tuh ya emang positif hamil. Padahal di situ Mbak Nur tuh ya mungkin ke bawah suasana sampai terjadilah seperti itu.
dan nelpon sama laki-laki itu, "Om, mau ngomong apa? Om bisa datang nggak nanti?" Oh ya udah. Akhirnya Mbak Nur pun janjian di sore hari setelah pulang kerja. Janjian ketemuan terus di mall, ngobrol-ngobrol. Mbak Nur pun nunjukin tes kehamilan itu ke om itu kan. "Saya hamil om." Dengan nada panik, nada panik si laki-laki itu, terus ya menurut Mbak Nur ini kesempatan untuk meraup hartanya. "Gimana om?" "Ya udah gugurin aja lah," katanya. "Emang om nggak mau nerusin hubungan?" "Mau, tapi kalau buat anak nanti aja dulu. Hubungan kita tetap aja seperti ini." Tapi ya Mbak Nur itu pura-pura nangis karena disuruh untuk digugurin sebelum kandungannya itu membesar. Akhirnya mereka pun pergi ke suatu rumah sakit dan si laki-laki itu membayar semuanya tentang biaya menggugurkan kandungan itu. Sampai-sampai Mbak Nur pun cari kesempatan di situ setelah menggugurkan, apapun yang Mbak Nur mau pasti dibeliin. Yang entah itu beli gelang, beli kaos, beli tas, macem-macem lah. Hubungan itu terjadi sampai Mbak Nur pun istilahnya apa ya, sampai-sampai Mbak Nur itu nggak mau pikir panjang lagi gitu. Udah dari uang ini aja, toh saya bisa beli apa-apa gitu kan. Hubungan mereka pun berjalan terus sangat jauh. Hubungan terlarang itu ya masih terjalin sampai Mbak Nur pun ya ngerasa apa bangganya gitu kan, menceritakan ke sahabat-sahabatnya, "Oh gini gini gini, udah beli ini, nanti saya mau beli ini ah." Ya sahabatnya sih ya yang lain-lain itu cuman biasalah, karena dia itu emang orangnya nggak mau kalah, selalu nunjukin, "Oh ya udah syukurlah," paling gitu. Sampai sahabatnya pun si Intan cuman hanya bisa menggelengkan kepalanya. Satu ketika, tepatnya di Desember, bulan Desember mau di tahun 2007, di Desember di tahun 2016 itu akhir, Mbak Nur pun ngerasa ada sesuatu yang gak enak gitu, yang selalu dihantui, yang selalu banyak pikiran tentang negatif-negatif, frustasi lah. Sampai di saat itu pun Mbak Nur menceritakan apa yang dia alami itu sama Mbak Intan. Mbak Intan pun ngomong, "Udahlah, jangan macem-macem lagi, biasa-biasa aja." Setelah itu kan Mbak Nur pun menepis, "Kan lu kan udah sering aku bagi, sering aku kalau ada rezeki saya sering kasih." "Iya, tapi kan badan kamu sayang." Nggak tahu kenapa ya, setelah Mbak Nur sering ke dukun gitu kan, sering ngikutin dukun, tapi badan Mbak Nur tuh makin berubah. Singkat ceritanya, di Desember akhir itu Mbak Nur tuh pernah didatengin sosok yang apa ya,
hitam legam, bilang saatnya ini kamu, karena kamu sudah masanya saya ambil. Mbak Nur tuh kepikiran dengan ucapan sosok tinggi gede yang hitam itu ngampirin dia di saat dia di kamar tidur, hingga Mbak Nur pun frustasinya karena takut gitu kan. Ketika Mbak Nur keesokan pagi, Mbak Nur naik motor, mengendarin motor, nggak tahu kenapa Mbak Nur tuh ngebayangin di depannya itu seperti ada perempuan itu tiba-tiba ngeliatin Mbak Nur itu dengan muka yang melotot gitu. Dan seketika itu pun Mbak Nur pun spontan ngerasa ketantang, Mbak Nur pun nabrakin perempuan itu. Ternyata yang ditabrak itu bukanlah sosok itu, ternyata ada kendaraan besar atau truk lah yang lagi berhenti parkir. Mbak Nur pun menabrakkan diri ke situ, hingga Mbak Nur pun masuk ke rumah sakit, dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit itu Mbak Nur tuh selalu dibayang-bayangin dengan sosok perempuan yang misterius gitu kan, misterius istilahnya, yang rambutnya panjang dengan acak-acakan, selalu mengampiri, selalu ngetawain gitu kan, dan selalu membisikkan waktunya saya ambil kamu. Nah, sosok perempuan itu bilang itu sama seperti ketika yang tinggi hitam besar itu ngomong pertama kali situ. Nah, singkat cerita, Mbak Nur pun mengalami yang namanya istilahnya apa, udah sakarat, karena nggak tahan di pikirannya dia itu ya sosok-sosok itu selalu menghantuinya, sampai-sampailah sempet sempet sembuh. Ketika sembuh itu setelah dapetin perawatan yang benar-benar karena dibiayain gitu kan, biayain, terus Mbak Nur pun sempat sembuh cuman 3 hari gitu kan. Nah, setelah 4 harinya Mbak Nur pun tiba-tiba badannya itu seperti mengeluarkan bau, dan nggak lama Mbak Nur pun menggaruk-garuk tangannya, ternyata tangannya ya pada ngebendul-bendul gitu, ngeluarin cairan yang baunya busuk. Sampai Mbak Nur pun menggaruk-garuk semua seluruh badannya itu, dan selalu menimbulkan apa namanya, bintik-bintik dan melembung gitu, dan pecah, bau busuk. Sampai dibawa ke rumah sakit lagi, diperiksa lagi ke dokter, nggak tahu ini sakitnya sakit apa, sakit kulitnya sakit kulit jenis apa, karena mengeluarkan bau banget, bau busuk banget. Nggak lama Mbak Nur ketika dibawa ke kampungnya, terus Mbak Nur pun nggak lama dinyatakan meninggal dalam keadaan, dengan keadaannya itu bau, badannya itu bau semua. Setelah itu Mbak Intan pun mendengar bahwa temannya ini atau sahabat ini meninggal dunia. Sampai Mbak Intan pun nengok ke sana. Ketika itu Mbak Intan nyampe di sana di kampungnya, karena nggak begitu jauh gitu kan, nyampe, proses pemandiannya pun lagi berjalan.
Ketika lagi dimandikan jenazahnya Mbak Nur, Mbak Intan pun sempat izin karena ke keluarganya Mbak Nur pun udah kenal gitu kan. Akhirnya diizinkan untuk melihat langsung proses pemandian jenazah nih. Ketika lagi dimandikan, semua orang yang memandikan itu semuanya tutup hidung dan bahkan pakai masker yang berlapis-lapis karena bau itu nggak hilang. Yang tadinya baunya apa seperti bangkai banget, benar-benar seperti bangkai gitu. Bau busuknya gitu kan, nyengat banget. Ketika lagi melihat proses pemandiannya, tiba-tiba perut jenazahnya membesar. Ketika membesar sampai di situ pun warga-warga yang memandikan itu, khususnya ibu-ibu di tangga-tangganya itu kaget dan ada rasa takut sampai menimbulkan suatu kegaduhan. Sampailah orang-orang yang di situ tuh mendengar, oh, mayatnya begini, jadi bahan suatu omongan gitu. Nah, pas di situ akhirnya ada seorang ustazah itu, ya udah biarin, terusin. Nggak lama proses dibungkus dengan kain kafan. Ketika dibungkus dengan kain kafan, di bagian kepala itu nggak bisa diikat, nggak tahu kenapa. Malah di bagian kepalanya itu kain kafannya ngerembes kayak darah gitu, merah, ngebasah. Mbak Intan pun histeris melihatnya, nangis dan kasihan gitu. Dan gak lama juga di saat proses memakai kain kafan, bau yang itu tetap ada, tapi dengan cairan seperti darah yang keluar itu bersama kayak nanah gitu. Sampai ada dari tetangganya yang nelpon di penggalian kubur itu bahwa udah siap. Akhirnya buru-buru lah, kayak dibawa ke masjid, setelah sholatin langsung dibawa ke pemakaman. Mbak Intan pun menyaksikan jelas kejadian yang pertama kali Mbak Intan lihat selama Mbak Intan ngikut istilahnya ziarah atau menguburkan jenazah. Waktu digali itu lubangnya itu ya bagus, rata, biasa. Ketika sang mayitnya datang, itu nggak tahu kenapa air itu keluar. Sampai-sampai yang gali kubur pun ngambil ember untuk menguras air. Tetangga-tetangga yang ngikut itu ya makin ngomong, apa nih? Ada kenapa nih sebenarnya? Di situ banyak. Akhirnya si itu berusaha untuk udah kuburkan aja, nggak apa-apa. Kasihan intinya. Ya, keluarganya pun hanya bisa menangis dan sedikit bukan sedikit malu ya, malu dengan kejadian kayak gitu kan. Ketika dikuburkan, semua kubur udah rapi dikuburkan, akhirnya warga-warga pun setelah doa meninggalkan satu persatu itu, meninggalkan situ. Mbak Intan sebelum keluarganya itu, keluarga Mbak Nur itu pergi dari pemakaman, Mbak Intan pun sempat di situ dan melihat seperti arwahnya Mbak Nur itu minta tolong. Tapi keluarganya yang keluarganya Mbak Nur itu nggak ngeliat. Intan nggak tahu kenapa tiba-tiba
ngeliat gitu, minta tolong, Tan tolongin Tan, gitu. Seperti ini, sembari menangis dan badannya pun berlumuran darah gitu. Singkat cerita, mereka pun udah meninggalkan semua itu. Mbak Intan pun masih nggak percaya tentang sahabatnya yang meninggalnya seperti itu. Sampai-sampai Mbak Intan pun menjelaskan kepada keluarga Mbak Nur itu apa yang dulu Mbak Nur ceritakan dan tujuannya Mbak Nur. Sampai-sampai menggugurkan pun Mbak Intan tahu dan menceritakan keluarga, menceritakan tentang Mbak Nur tuh sering ke dukun, ke ini, sering bikin uangnya dari sini, dari sini. Semakinlah sedih gitu, semakinlah tersiksa. Dan Mbak Intan pun terus pamitan dari orang dari keluarganya Mbak Nur, pamitan pulang dan terbayang-bayang dengan sosok Mbak Nur yang dengan kondisinya seperti itu. Itulah teman-teman kisah pengalaman horor dari Mbak Intan di Magelang tentang sahabatnya yang sering main dengan dukun, istilahnya, entah itu menggunakan ilmu hitam. Buat Mbak Intan, terima kasih udah untuk berbagi cerita kisah pengalaman horornya dan diceritakan di YouTube Mas Pudin Channel. Saya doakan Mbak Intan semoga selalu sehat, dilimpahkan selalu rezekinya. Amin, amin, amin ya Allah. Sekian, saya Safruddin Alayabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.